apa yang mendorong basicnya lah orang kampung itu pergi merantau gitu loh? Apa karena ada kesulitan dari keluarga atau apa? Ada yang berhasil, ada yang enggak, kira-kira begitu lah. Kan gitu kan. Lalu ada juga orang merantau itu nyampe di sini, ada nggak bisa bertahan gitu loh kira-kira. Lupa yang pertanyaan. Ya, jadi apa yang mendorong orang kampung lah, orang desa katakanlah bisa pergi ke ibu kota atau Kalimantan atau kemana lah? Dasar itu biasanya seperti apa kira-kira gitu lah? Pada saat ini saya sedang bersama seorang yang tidak mau ditampilin wajahnya. Dia seorang anak muda. Katanya ada sesuatu yang dia pengen tahu dari saya. Lalu ya, dia bertanya apa yang mendorong orang-orang dari daerah ataupun dari pedesaan yang relatif hidupnya susah, sehingga dia pergi merantau. Nah, sebetulnya ada banyak hal yang mendorong itu, tetapi sebenarnya satu saja faktor dorongan itu mendominasi pikiran, maka itu akan sangat powerful. Ada beberapa hal, mungkin juga seperti tadi katakan kemiskinan, atau mungkin juga oleh karena di daerah itu sulit untuk melakukan sesuatu oleh karena infrastruktur ataupun situasi ya, secara keseluruhan lah menyulitkan buat dia. Tapi pada umumnya begini, orang pergi merantau ataupun meninggalkan daerahnya pergi ke tempat lain itu adalah oleh karena menghadapi tekanan hidup, tekanan ekonomi, dan di daerah itu dia sulit untuk bergerak, maka dia ingin merubah. So intinya adalah ada keinginan untuk merubah diri, untuk merubah keadaan, untuk merubah situasi ekonomi. Itu menjadi faktor utama pendorong orang untuk pergi. Nah, tetapi menjadi persoalan, kenapa ada orang berhasil, kenapa orang yang tidak berhasil? Bahkan ada yang harus pulang kembali ke daerah asal karena merasa nggak sanggup. Disinilah diperlukan konsep berpikir yang konsep berpikir yang tangguh. Konsep itu harus jelas dan dibarengi dengan semangat yang tangguh. Kenapa? Karena cita-cita itu satu hal, akan tapi yang lebih mendominasi seseorang itu untuk bisa berhasil sebenarnya adalah semangat hidupnya. Semangat hidupnya untuk senantiasa bertarung dan tetap fokus di dalam pikirannya dia untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Itu yang membuat seseorang itu akan lebih berhasil. Bisa kita lihat faktanya. Anda lihat, semua katakanlah dulu orang yang berhasil di dalam kita katakanlah dulu ekonomi, atau katakan saja dia berhasil dalam katakanlah dia menjadi seorang ustadz yang terkenal, atau menjadi seorang pendeta, atau menjadi seorang pimpinan di perusahaan, ya. Senantiasa dalam hidupnya itu ada, dia mempersiapkan diri untuk itu, dia melakukan segala upaya untuk itu. Jadi kita tidak melihat dia langsung tiba-tiba sudah begitu, tidak ada. Akan tetapi perhatikan perjalanan hidupnya, dia lalui step by step dengan selalu fokus dan melakukan segala upaya yang dia dapat lakukan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Jadi usaha itu konsisten, semangat itu konsisten. Kenapa? Ketika kita menghadapi masalah dan kita mundur, semangat kita akan terkuras habis, kita menjadi lemah. Ya, seorang penulis yang luar biasa mengatakan, jika semangatmu menjadi lemah,
maka kecillah kekuatan. Itu yang pertama. Itu harus disimak. Ya. Kemudian kita harus mempersiapkan diri. Ya. Kita mau capai apa ini sekarang? Oh, saya mau capai menjadi ini. Oh yes. Apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Jangan ngawur. Saya ingin menjadi seorang ahli di bidang katakan saja membuat satu bangunan. Satu bangunan bisa dibuat sedemikian rupa, cepat, efisien. Maka diteliti bagaimana caranya, bagaimana bata itu disusun, bagaimana semen itu dipasang, bagaimana besinya dipasang, dan sebagainya. Akhirnya itu sebabnya ada muncul orang bisa membuat dinding ditempel saja kuat, sekali tempel 2 meter. Kemudian bahan dia buat sedemikian rupa, begitu ditempel lengket jalan semua. Ya, coba saudara bayangkan, coba dibayangkan kalau kita punya keahlian membuat satu mesin, masukin rumput keluar susu, masukin rumput keluar daging. Come on, ayo. Yang begini-begini harus dipikirin. Orang-orang muda mesti berinovasi. Itu sebabnya seorang penyair yang luar biasa, dia katakan begini: ketika besi menjadi tumpul, maka orang harus mengeluarkan banyak tenaga. Tetapi yang penting untuk berhasil adalah kebijaksanaan. Itu. Saya ulangi, ketika besi menjadi tumpul, artinya dan tidak diasah, artinya kita tidak mengasah kemampuan kita, tidak meningkatkan kemampuan kita, ya, maka kita harus mengeluarkan banyak tenaga. Nah, tetapi yang penting untuk berhasil adalah wise, bijaksana. Apa itu? Ya, asah pedang Anda, sharpen the sword. Ya, fokus, lakukan sesuatu. Finally, you arrive di tempat tujuan kamu. Pasti akan berhasil. Ya, dan tidak sia-sia. Maka lakukan sesuatu, biarpun hal yang kecil, ya, itu akan membuahkan hasil yang besar. That's it. Follow me. Kita akan berbincang-bincang. Mudah-mudahan Anda